Skizofrenia. Hidup tentang pasang surut luka dan kesembuhannya. Episode Abdi Negara Sang Peremeh. Ujung-ujungnya Farah tetap memutuskan pindah agama. Bahkan ibu dan Abi pun tahu. Abi memang tidak pernah mengatakan setuju atau tidak setuju soal kehendak yang akan Farah ambil. Tetapi sikap yang Abi ambil disimpulkan sepihak oleh Farah sebagai tanda setuju. Tidak penting bahwa Abi tidak mengatakannya secara langsung. Mungkin Abi seperti itu karena ia amat menyayangi putri tunggalnya. Ia hanya mau apa yang terbaik saja bagi Farah. Tidak penting bagaimana sakit hatinya. Regan, makan dulu Gi. Ibu ada masak kangkung sama tempe. Pinta ibu pada Regan penuh perhatian. Iya Bu, balas Regan. Farah, yuk ke kamar. Ibu udah rapikan kasur kamu. Titah ibu seraya menggapai telatak yang menutup dan menempel pada paha itu sejak tadi, untuk menuntunnya berdiri. Regan juga turut membopong sebentar tubuh Farah yang masih saja tergontai. Lalu berhenti tepat di depan pintu kamar. Setelahnya ia hanya meratapi dari kejauhan, lalu pergi beranjak dari sana. Waktu sudah menunjukkan pukul 1 malam. Regan masih tak mampu untuk tidur. Rasa kantuk rasanya seperti tertutup oleh rasa khawatir yang mendominasi. Ia pindah dari hanya terduduk di ujung ranjang kamar menuju sofa di ruang tamu. Suara televisi terdengar berisik. Ternyata ibu juga belum tidur. Ibu, kok belum tidur? Ibu yang menyadari kehadiran Regan pun tersenyum. Lagi-lagi tersenyum. Hanya itu yang selalu ditunjukkan pada Regan. Padahal jika bisa, Regan lebih berharap ibu menunjukkan dengan jelas betapa ia kecewa pada Regan, alih-alih menyembunyikannya. Regan, sini temenin ibu, pinta ibu. Tanpa berpikir panjang, Regan pun duduk ke samping ibu, menatap nanar dan heran pada wanita paruh baya itu. Ini udah malam Bu, ibu juga pasti capek seharian ini. Lebih baik ibu tidur. Jemari ibu justru mematikan televisi, mengheningkan suara di ruangan itu. Kamu sendiri kenapa nggak tidur? Belum ngantuk aja Bu. Ibu tersenyum. Sama, ibu juga. Namun jawaban ibu seakan-akan menghentikan obrolan. Tidak hanya itu, rasa canggung dan bingung juga membuat Regan berhenti bersuara. Ditambah suasana gelap dan senyap sejak ibu mematikan televisi makin mengheningkan sekitar. Semua masih sama. Rasa bersalah, ketakutan, dan kekhawatiran yang masih tak berhenti menghantui kepala. Bu, Regan memanggil lirih. Ibu pun menoleh menatap menantunya. Iya. Lalu ia tatap dalam kedua mata ibu sejenak. Tidak sedikit pun tampak rasa kecewa di sana.
Tetapi Regan yakin bahwa setidaknya ada secuil rasa kecewa yang terbentang jauh di hati ibu. Hanya saja terhalang oleh hati bersih nan sabar yang tidak dapat terlihat dengan jelas. Maafin Regan ya Bu. Tiba-tiba saja sontak membuat ibu heran. Minta maaf kenapa? Emang Regan ada salah sama ibu? Regan menunduk, berlinang air mata. Regan udah janji sama ibu dan Abi untuk jagain Farah. Tapi Regan gagal nepatin janji itu. Regan pindah duduk ke lantai menghadap ibu, merunduk akan rasa bersalah. Maafin Regan Bu. Regan juga sebenarnya gak rela Farah diperlakukan seperti itu. Tapi Regan pun salah karena gak jagain Farah dengan baik. Ia terisak, membuat ibu tanpa sadar ikut menangis. Regan berhak disalahkan Bu, ucapnya di sela isakan. Ibu turun dari tempatnya, menjajarkan tubuh dengan Regan, lalu memeluknya. Kamu gak salah. Ibu yakin kamu udah berusaha sebisa kamu untuk jagain Farah. Regan makin terisak di bahu ibu, menyalurkan rasa sakit yang selama ini ia tahan di hadapan Farah. Ibu malah mau berterima kasih sama kamu karena masih mau bertahan. Kamu abaikan hancurnya hati kamu hanya demi Farah. Padahal ibu tahu kamu juga sakit. Kedua telapak hangat menempel pada pipi Regan, mengangkatnya perlahan agar menatap balik mata ibu. Dengerin ibu, Farah memang punya ibu dan Abi, tapi yang dia butuhkan adalah kamu. Dia akan lebih hancur lagi ketika kamu tidak ada. Jadi, berhentilah menyalahkan diri kamu. Soal diri kamu yang merasa tidak berarti perihal gagal menjaga Farah. Karena pada kenyataannya dia butuh kamu untuk bertahan. Karena memang hanya kamu yang dia butuhkan. Regan manggut-manggut, tetapi masih tak berhenti menangis. Ibu kembali memeluk tubuhnya, membiarkan menantunya itu menumpahkan isi hatinya hingga benar-benar membaik. Sejauh manapun jarak yang kau tuju, tempatku bersandar tetaplah pundak. Episode penyesalan yang mengusik. Esok harinya, tepat di pukul 5 pagi, setelah menyelesaikan salat subuh, ibu berpamitan hendak pulang. Baik-baik ya, ibu percaya sama kamu. Regan balas tersenyum kecut, seakan-akan tidak percaya diri.
tercetak jelas pada mata hitam yang tampak ragu. Baginya gagal adalah kesalahan selamanya. Itulah sebabnya mengapa ia tidak yakin lagi pada dirinya sendiri. Ibu pun paham sekali bagaimana berat hati yang Regan rasakan. Tetapi ia harus terus meyakinkan laki-laki itu bahwa masih banyak sekali kesempatan untuk memperbaiki apa yang hancur dan rusak. Bukankah tidak semua hal yang rapuh tidak dapat diperbaiki? Selagi mau dan bisa, apa yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Tinggal bagaimana niatnya. Assalamualaikum. Tanpa sepatah kata, hanya ucapan salam, ibu mulai melangkah pergi meninggalkan rumah ini. Perlahan hingga tak lagi nampak. Waalaikumsalam, jawab Regan, jauh setelah ibu meninggalkan rumah. Ia kembali masuk, duduk di sofa sendirian, merenungkan kembali kata-kata ibu tadi malam. Bahkan hingga kini ia belum juga tertidur, memikirkan banyak sekali hal di kepalanya, hingga tak sedikit pun terlintas untuk melakukan hal yang disebut dengan mengistirahatkan diri. Baru berapa menit, suara jatuhan dari piringan kaca terdengar jelas. Regan terperanjat, segera mungkin berlari menuju ke arah sumber suara. Di sana ia mendapati Farah dengan pecahan kaca yang hendak ia pakai untuk menyayat nadinya lagi. Farah! Berbeda dengan kejadian beberapa hari silam, kali ini ia benar-benar merobek kulit pergelangannya itu hingga membuat darahnya bercucuran ke lantai. Regan lekas mengambil beling pada tangan Farah, kemudian membuangnya ke sembarang arah. Ia menatap nanar di wajah Rar, lalu bertanya, "Kenapa, Far? Kenapa?" Ia pikir kejadian seperti ini tidak akan terulang kembali, mengingat betapa kerasnya usaha Regan mengembalikan apa yang harusnya ada pada diri Farah. Ternyata cukup sampai di sini Regan menyadari bahwa usahanya tidak akan pernah cukup. Kemudian ia lantas merobek sisi kanan kaos yang ia pakai, lalu mengikatkannya tepat pada luka sayat yang masih mengucurkan darah itu, guna menghentikan pendarahan. Farah tiba-tiba saja menjatuhkan badannya, terkulai lemas. Untung Regan begitu sigap menangkap tubuh ini. "Farah, bangun Far!" Jemarinya menepuk pipi Farah guna membangunkannya, namun tak kunjung mendapat balasan. Segera ia gendong tubuh itu, lalu mengambil jaket kulit pada gantungan di belakang pintu dan bergegas pergi menuju mobil di garasi.